Barakallahu laka wa barak alaika wa jama'a baina fima fi khair. Alhamdulillah telah sah menjadi suami istri pada hari ini Sabtu 27 Juni 2026 bertepatan dengan 13 Muharram 1448 Hijriah pada tadi pukul 8:44 waktu Indonesia bagian Barat. Sekarang telah disandang status baru sebagai suami dan istri. Selanjutnya, ikhwan akhwat hadirin yang berbahagia, untuk membekali rumah tangga, bahtera rumah tangga yang merupakan ibadah terpanjang sepanjang hidup manusia, maka kita akan menyimak nasihat pernikahan yang mana akan membekali pernikahan untuk kedua pasangan, yaitu Alifa Bunga Maria dan Mas Samsul Latif. Insyaallah nasihat pernikahan akan disampaikan oleh Imamul Muslimin. Kepada Imamul Muslimin 20 menit ke depan kami berikan waktu. Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa harrama sifah. Wassalatu wassalamu ala nabiyir rahmah wa ala alihi wa ashabihi hudatil ummah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pertama-tama mari kita doakan ya. Karena tadi saya dengar masih banyak yang belum berdoa ya. Kita datang kemari utamanya adalah untuk menyaksikan kalau bunga sekarang sudah dipetik oleh Latif ya. Maka jangan ada yang berusaha untuk memetiknya ya. Yang kedua, untuk mendoakan. Nah ini tadi kayaknya banyak yang belum berdoa ya. Sudah hafal belum doanya? Oh, belum, gimana datang sini belum juga. Ya, mudah-mudahan ya, karena memang tidak setiap hari sih ya. Jadi udah hafal juga nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu lak Barakallahu lak wa baraka alaik wa baraka alaik wa jama'a bainakuma wa jama'a fi khairin. Nih, buka ramai ada apa nih? Hah? Walah, ayamnya kepingin nikah juga kan? ya Belum benar. dapat pasangan ini. Nah, yang ketiga ini yang penting ya, yaitu apa? Ayo, kedatangan kita di sini itu apa? Untuk makan. Walimah itu arti aslinya makan. Jadi kalau tidak makan namanya bukan walimah. Maka bagi yang punya waktu, kami atas nama Bu Wiwi dan Pak Yadi almarhum serta Pak Sirin, mana sih Pak Sirin? Nah, Pak Sirin, soalnya ikut dunia yang ini bapak itu ya, mengharap para hewan tetap sabar untuk menikmati hidangan yang sudah disediakan. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu hewan akhwat langsung pulang bisa semakut juga. Tapi semakut pingsan karena tidak ada yang makan. Nah ini pentingnya makan. Ini tujuan kita kemari itu 3 tadi. Pertama apa? Menyaksikan. Yang kedua apa tadi? Mendoakan. Ya, yang kedua. Yang ketiga apa? Makan. Apa Bu? Makan. Semangat itu. Pangan ya pala-palanya. Nah,
Ini yang keempat ini sunnah ya, yaitu saya mau menasehati Latif dan Bunga. Para hewan mau mendengarkan silakan, tidak juga nggak apa-apa ya. Kalau tidak mendengarkan tutup telinganya. Tapi mau mendengarkan juga ya? Mau. Nah, bismillah. Jadi tujuan pernikahan mesti semuanya dah tahu. Apa itu? Loh, apa? Tujuannya agar hidup mawaddah. Kemudian waroh sakinah mawaddah warohmah. Apa artinya? Tenang, kemudian terlampiaskan rasa cintanya, kemudian muncul rasa kasih sayang. Tujuan nikah itu berarti ya. Pertama apa? Sakinah, yang kedua mawaddah, yang ketiga apa? Bunga. Pertama apa? Sakinah, dua mawaddah, tiga rahmah. Ini kalau dijelaskan panjang juga apa bedanya mawaddah dan rahmah. Tapi bukan di sini jelaskannya, video kuliah tafsir maudhu'i ya. Nah, sekarang para mengatakan ini yang sering dilupakan. Untuk bisa mawaddah warohmah, sakinah mawaddah warohmah, ada syaratnya. Syaratnya di satu ayat yang ini akan saya sampaikan. Apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dukum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-solihatu qanitatun hafidhatun bima hafidallah. Wallati takhafuna nusuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun. Fa'in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila al-'adl. Ini syaratnya ya, Mas Latif juga Mbak Bunga, kalau ingin terwujud sakinah mawaddah warahmah. Apa? Hendaknya rumah tangga tadi yang mengatur suami apa istri? Bukan kata saya, tapi kata Allah. Maka Allah menggunakan kalimat itu qawamun. Masalah itu mau mengatur, mau Mbak Bunga mau diatur. Nah, ini sudah satu mudah. Sementara itu qawamun itu diterjemahkan di samping tadi mengatur adalah mura'ah. Mura'ah itu bisa berarti merawat atau memelihara. Kemudian yang ketiga adalah al-hifz, menjaga. Jadi rumah tangga akan mawaddah warahmah kalau suami bisa melaksanakan tiga fungsinya. Yang pertama mengatur, yang kedua merawat, yang ketiga menjaga. Bukan deh. Alhamdulillah. Ya, mau mengatur? Nah, Bunga mau diatur? Bunga mau. Latif mau merawat? Nah, Bunga mau dirawat? Mau. Ya. Kemudian Latif mau menjaga? Nah, terus Bunga mau dijaga? Mau banget malam katanya. Nah, jadi inilah mudah. Nah, zaman sekarang itu pada bolak-balik nggak karuan. Kemarin untung ditolak oleh MK. Katanya kalau rumah tangga itu yang memimpin laki-laki itu tidak setara. Harusnya sama-sama memimpin. Laki-laki memimpin, perempuan memimpin, baru itu setara. Untung itu ditolak oleh MK. Itu aturan di undang-undang pernikahan semacam itu. Jadi mulai sekarang ditanamkan pada jiwa Latif bahwasanya kamu akan mengatur istrimu.
bunga ditanamkan, saya harus mau diatur, boleh? Latif. Ya, tentu dalam koridor syariat. Nah, yang kedua, Latif harus bisa merawat bunga. Ini bunga beneran, Bu. Bunga beneran ini ya. Bukan merawat bunga di halaman, bukan. Ini Pak Yadin yang kalau beri nama memang hebat-hebat. Bintang, terus bunga, terus bulan, berlian. Itu ya yang kelima ya. Nah, apa yang kelima? Gak ada bursa. Nah, ya, Masya Allah. Ya ini jadi maka Latif ini tidak hanya di amsal kiasan kalau bahasa Arab. Ini betul-betul memetik Bunga. Yang kedua tadi ya, merawat. Menanamnya. Yang ketiga apa tadi? Menjaga. Jaga. Jadi mulai sekarang Mbak Bunga yang menjaga bukan Bu Wiwi lagi, bukan. Tapi yang menjaga adalah masalah. Tip. Tiga hal tadi adalah pengertian qawamun. Maka relasi atau hubungan antara laki-laki dan perempuan bukan hubungan kekuasaan, bukan. Jangan merasa paling kuasa. Kalau penguasa itu malik. Ar-rijalu malikuna, begitu. Jadi tadi semua suami ini ya dihayati. Kita semuanya ini tugas kita adalah pertama mengatur istri. Yang kedua merawat istri. Yang ketiga menjaga istri. Lah begitu. Mau dijelaskan tiga-tiganya apa salah satunya? Hah? Salah satu aja ya. Nah, yang tengah merawat. Nah, ini nanti setelah nikah bunga harus betul-betul terawat. Siram. Dan namanya dirawat, makin baik apa makin tidak baik? Makin baik. Jadi kalau bunga ini makin tidak baik, tanggung jawab dosa tuh Latif. Ya, enak tuh jadi istri. Nah, jadi harus bisa dirawat. Kalau Latif kan gemuk, bunga gemuk kan? Mau. Nah, apa? Sama-sama. Nah, kalau perempuan kalau tubuhnya perawat katanya tidak terlalu gemuk, tapi juga jangan terlalu apa? Kurus, langsing. Kalau nanti bunga tambah gemuk, nah atau tambah kurus, Latif tanggung jawab. Harusnya bunga jadi langsing. Loh, ini dia bunga. Kamu bahagia nggak selama ini? Nah, harus dijaga kebahagiaan. Karena ada orang nikah malah tidak tambah bahagia, tambah sengsara. Salah siapa? Ayo, laki-lakinya pada takut. Salah siapa? Saya suami. Nah, jadi Latif harus bisa lebih membahagiakan bunga. Itu namanya merawat. Nah, ini kan dia cantik. Setelah nikah harus tambah Cantik. seperti saya itu. Dia cantik, setelah nikah tambah cantik. Saya juga dirawat. Dulunya datang, sekarang lebih kan itu. Ya. Jadi itulah para hewan semuanya. Masya Allah, Allah sudah menentukan begitu indahnya korelasi suami dan istri. Kenapa suami atau rijal qawwamuna 'alan nisa? Allah menyebutkan bima faddalallahu ba'duhum min ba'd. Ini perhatikan nih. Baknya namanya bak sababiyah. Sebab Allah memberikan kelebihan masing-masing. Latif punya kelebihan, bunga juga punya kelebihan. Bima faddalallahu ba'dukum min ba'd. Nah, kadang-kadang ini suami merasa ini saya yang lebih. Tidak. Suami lebih, istri juga punya apa? Kelebihan. Bahkan ada 3 kelebihan istri yang tidak bisa dilakukan oleh suami. Apa juga pertama? Melahirkan. Nah,
Latif kalau segini gemuknya nggak mungkin bisa hamil. Nah, itu kelebihan perempuan. Apalagi melahirkan gitu lah, bukannya gitu. Melahirkan. Ini nggak bisa, Latif nggak bisa. Loh, ya hanya bunga, hanya muslimat, hanya perempuan yang punya kelebihan Melahirkan. Nah, yang ketiga apa, Tip? Menyusui. Inilah kelebihan dari wanita. Nah, laki-laki juga harus punya kelebihan. Sampai Allah menjelaskan bima faddalallahu bima'at. Terus lanjutnya ini lupa nih. Bima faddalallahu min amwalihim. Bima faddalallahu min amwalihim. Utamanya loh ini Allah menyebutkan, mohon maaf, materi ya. Saya nggak masuk nih, tak baca lagi. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ini kalau nggak hafal Fabima anfaqu min. Jadi kelebihan utama adalah di bidang materi. Fabima anfaqu min amwalihim. Yang menafkahi siapa, Bu? Kalau rumah tangga? Tuh, Tip. Bunga nggak ada urusan dengan kamu. Kurang lebih gitu. Makanya begini nanya perempuan, kalau ada penghasilan suami tidak dibagi, nggak apa-apa. Oh, misalnya ada yang jadi guru, ini kalau dia dapat gaji PNKB, berarti. Ambil semua, suami nggak usah dikasih. Syariat semacam itu, ini bukan bicara masalah kemanusiaan ya. Jadi misalnya, ini Tulkiem dia punya gaji 25 juta. Suaminya nggak dikasih, nggak apa-apa. Untuk buat dia. Nah tetapi kalau Latif 25 juta, kok tidak dinafkahkan kepada bunga, dosa kamu, Tip. Karena tadi, bima anfaqu min amwalihim. Ini utamanya, ya. Maka sebaiknya muslimin punya kemandirian di dalam bidang harta. Maka Rasul kan menyuruhnya, ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Ba'ah di situ para ulama menjelaskan di bidang materi. Ya. Oleh karena itu, ibu-ibu, nah ini yang suka protes nih. Kalau warisan, ibu-ibu dapat satu apa separuh? Separuh. Nah, yang laki-laki dapat berapa? Satu. Banyak mana? Belum tentu. Loh. Misalnya gini, dilarang, kasih contoh, ya. Nah, mohon maaf betul ya, jangan latih pokoknya yang nggak ada nama zaman sekarang Tukino lah. Tukino nggak ada ya. Nah, itu Tukino, mohon maaf kalau teman ya. Tukino dapat warisan 100 juta. Nah, Tulkiam dapat berapa? 50 juta. Banyak mana? Banyak 100 Tukino. Belum tentu Bang Tukino istrinya 4. Dapat berapa dia? Malah nggak dapat. Sementara Tulkiam nggak ada kewajiban lain. Itu buat kamu 50 juta tadi. Adapun kalau suami dikasih itu sebagai tali kasih. Itulah kebijakan Allah. Yang sekarang orang pada tidak tahu, nggak adil ini. Karena apa? Karena laki-laki dapat sepikul, perempuan dapat itu yang adil. Jadi banyak mana tadi 50 juta dengan 100 juta? Banyak 50. Lawang Tulkiam sendiri ya. Sementara Tukina bujune mau berapa tadi? 4. Dapat apa dia? Jadi itu tadi Fabima anfaqu min amwalihim. Tetapi ini bukan syarat ya. Begini soalnya. Ini karena saya tidak dinafkahi dengan baik, saya kemudian tidak jadi yang kedua. Enggak.
Ini satu kepastian. Maka mengatakan fasolihatu qonitatun hafidhatun bil ghaibi bima hafidhallah. Nah, ini. Jadi setelah ratib bisa qawamun, maka istri mesti akan bisa solihat, qonitat, hafidhah. Kalau cuma satu ya, kalau si bunga 3. Pertama, menjadi istri yang solehat. Soleh atau solehat? Solehat. Nah, ya. Maka yang tidak pernah sholat di masjid itu solehat, ya. Kemudian yang kedua apa? Qonitat, patuh. Yang ketiga apa? Tadi hafidhah. Ini tugasmu, nak Bunga. Saya mewakili Bu Wiwi dan Pak Yadi menasihati kamu agar Bunga jadi solehat, kemudian qonitat, kemudian hafidhah. Saya udah dikit. Solehat, kata soleh itu artinya bukan baik, bukan, tapi sesuai, ya. Maka jadilah kamu Bunga istri yang memang benar-benar istri. Jangan istri ingin jadi suami, ya tadi. Itu namanya tidak solehat. Jadi pas sesuai fungsimu sebagai istri apa tadi? Diatur, kemudian dirawat dan sebagainya. Ini solehat. Qonitat. Nah ini lagi dalam memang Quran dasar sekali. Patuh. Patuhnya kepada siapa? Patuh kepada Allah, patuh kepada apa? Suami. Dua-duanya nih ya. Jangan hanya patuh pada suami saja, pada Allah tidak. Nah yang terakhir apa? Hafidhah, bisa menjaga diri. Karena kan tadi tugas latih kan menjaga. Maka sebagai balansnya Bunga juga harus bisa menjaga diri. Jangan sampai sudah dapat suami seperti tidak punya suami. Contoh, pergi tanpa izin, membeli sesuatu yang besar tanpa sepengetahuan apa? Suami. Kemudian melakukan hal-hal yang penting tanpa sepengetahuan suami. Itu namanya hafidhah. Nah, lanjut ya. Satu ayat ini memang gelim sekali. Nah, tetapi tidak semuanya wanita itu bisa seperti tadi. Bisa apa tadi? Pertama apa? Ini masih konsen apa belum? Kalau tidak konsen tak suruh ngeluarin makanan ini. Nah, ada wanita yang tidak solihah. Kemudian yang tidak qonitat, yang tidak itu namanya wanita yang nusyus. Nusyus itu menentang suami. Ayat ini tadi An-Nisa 34 turun begini sebabnya. Ada seorang wanita Habibah binti Zaid itu kurang ajar, durhaka kepada suaminya, namanya Rabi. Nah, kemudian suaminya emosi, ditempeleng itu tadi Habibah. Nah, pulang dia mana biasanya? Rumah orang tuanya. Lapor, Pak, saya ditempeleng sama suami, jangan laki, jangan ya. Nah, bapaknya emosi. Terus dibawa anaknya tadi menghadap Rasulullah. Bapaknya bilangnya lucu. Ya Rasulullah, ini orang sudah saya beri tempat tidur, bahkan sudah meniduri anak saya, itu vulgarnya. Kok tiba-tiba dia nempeleng anak saya? Rasul rupanya terpengaruh dengan laporan bapaknya tadi. Rasul langsung, kalau gitu kisos. Si suaminya, Rabi tadi, Ibnu Rabi, disuruh dipukul oleh siapa tadi? Habibah. Itu keputusannya.
Adil nggak kira-kira Bu? Adil nggak? Kan tadi istrinya dipukul oleh suaminya. Kemudian hukumannya istri disuruh mukul suami. Adil nggak? Adil nggak? Oh, adil. Ya itulah keputusan Rasulullah. Sudah mau dilaksanakan qisas. Dia pulang dengan hati senang, saya mau mukul siapa? Suami saya. Di tengah jalan, belum jauh, Allah menurunkan ayat tadi. Ar-rijalu qawwamuna 'ala sini Mas, sini. Lalu ternyata beda antara keinginan saya dengan keinginan Allah. Apa? Saya membolehkan qisas, ternyata Allah tidak membolehkan. Wallati takhafuna nusuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madhaji watribuhun. Jadi kalau ada perempuan yang tidak memenuhi 3 syarat tadi, suami tanggung jawab. Ini bagian daripada qawamun. Apa? Pertama, dinasihati dengan baik-baik. Misalnya bunga tidak mau pakai kerudung lagi, misalnya itu ya bunga ya, nggak apa-apa kan, kasih contoh. Nah, Latif bilang, kita ini tinggal di Supa dan orang tua kita termasuk orang yang dipandang di sini. Nah, pakai dong kerudung. Nah, ternyata bunga nggak mau, ngeyel dia. Nah, ini contoh saja ya. Maka apa tindakan Latif yang kedua? Tahu nggak? Nah, apa yang kedua? Wah, juruhunna fil madhaji. Pisah tempat tidur. Nah, pisah tempat tidur ini kalau tafsir bermacam-macam pengertiannya. Tidur satu ranjang tapi bokong-bokongan, ngerti? Apa Bu bokong-bokongan? Nah, bertolak. Tapi ada yang mengatakan, wah, tapi yang saya lebih jelas, lebih cocok dengan karena apa? Fil madhaji. Jangan langsung ditinggal kamar, jangan pisah kamar nanti. Apalagi langsung tinggal tidur di masjid, jangan dulu. Nah, ya, satu tempat tidur tapi saling membelakang. Tidak bisa ditingkatkan, boleh, mungkin beda kamar. Tidak bisa juga, mungkin beda rumah. Nah, sudah nomor 2 tidak bisa, baru apa? Ribuhun, pukul dia. Nah, jadi memukul ini adalah tindakan yang terakhir. Tapi kadang-kadang ini dilakukan sebagai tindakan pertama. Begitu bunga tidak mau pakai kerudung, tanpa dinasihati langsung tempeleng. Naudzubillah. Dan ini tidak akan terjadi. Ini salah. Ibu-ibu tanya, ada nggak ibu-ibu yang pernah ditempeleng suaminya? Ada nggak? Alhamdulillah, berarti suami sini bagus-bagus semua. Ya itu. Jadi sekali lagi saya tekankan, karena ini ayat sering ditakuti oleh para orang-orang yang ingin Islam gender. Ini Islam tidak kasih sayang kepada perempuan. Apa? Dibolehkan mukul. Ini orang ngawur. Kalau diboleh mukulnya itu melalui 3 tahap. Pertama apa tadi, Tep? Dinasihati. Yang kedua apa? Bokong-bokongan. Ngerti tadi? Ini istilah bahasa Jawa ya. Yang ketiga apa? Waru. Nah, ini nggak boleh langsung dipukul, dosa. Maka kan ada orang itu lapor pada Rasulullah tentang pemukulan. Rasul menyatakan, ya, laki-laki yang baik itu tidak pernah memukul istri. Mau jadi laki-laki baik, itu kan? Loh, syaratnya jangan pernah menyakiti, ya, memukul tadi. Kalau istilah sekarang apa Bu namanya? KDR. Apa sih KDRT? Oh, kekerasan dalam. Saya harap seluruh hewan
tidak melakukan hal ini. Karena itu adalah bagian yang sangat aib. Nah, jadi itulah tugas kita sebagai qawwamuna 'alan nisa, yaitu kalau ada perempuan yang nusus, jangan buru-buru ambil tindakan. Apalagi mudah sekali sekarang pegat, ngerti pegat? Kamu nggak pakai jilbab saya cerai, jangan dulu. Loh, atau males sholat langsung cerai, jangan dulu. Apalagi hanya tidak mau sholat lahir, itu kan sunnah. Lawang istri sejak pagi sampai malam kerja terus. Loh, seperti istri saya itu dari dapur ke ruang depan itu kalau tak eloni, tak ukur sampai Tanah Abang sana. Cuma dia mutar-mutar. Nah itu kan kadang-kadang sholat lain agak malas. Ya kita nasihati, tapi kalau istrinya enggak, saya itu rajin sholat malam. Amin ya. Nah, bukan promosi ini. Ya, sudah lanjutnya. Masih ada kan waktunya? Masih terang. Maka saya akan lanjutkan ini. Watribun. Bagaimana sekarang mukul? Ini kalau nanti terpaksa mukul, ada 12 syarat. Laki-laki boleh mukul 12. Nah kalau saya jelaskan ini kesian Ustaz Aid ya, mau pindah tempat lain Mbak Tobi. Nah, saya 3 aja. Pertama, mukulnya tidak boleh langsung dengan tangan. Dengan apa? Dengan sapu tangan. Dan apalagi dengan linggis, nggak boleh. Nah, ya, linggis tahu linggis. Nah, kalau mau mukul bunga pakai sapu, jadi langsung dengan tangan tidak boleh. Ya, itu. Yang kedua, nah inilah kisarannya. Tangan diangkat setinggi-tingginya, tapi nanti jatuhnya sepelan-pelannya. Tuh kan udah. Nah, jadi kalau mukul anak ya, tangan jangan deh. Jangan. Ora tadi. Nah, tidak jadi. Itu caranya begitu. Kemana di dalam 3 ada. Nah, yang ketiga apa? Nah, jangan memukul tidak pas dengan perilakunya atau pelanggarannya. Misalnya, ya, si Tulkiem itu melanggarnya hari ini, dipukulnya nanti hari Selasa. Tulkiem tanya, loh, kamu bisa mukul saya? Lah kamu kemarin melanggar? Nggak boleh. Jadi kalau mau memukul ya pada waktu itu, tidak boleh menunggu waktu dan seterusnya. Nah itu saja ya. Tapi mudah-mudahan tidak ada terjadi pemukulan dengan syarat yang sangat nanti. Selanjutnya makanya Allah menutup ayat ini. Wahjuruna wadribun. Fa'inatu'anakum falatabu alaihinna sabila. Kalau sudah baik dengan cara yang pertama tadi, dan saya yakin rata-rata muslimah dengan cara pertama itu baik, dinasehati sudah baik, jangan cari-cari jalan untuk apa? Memukul, cukup itu tadi. Nah yang indah nih, Imam Al-Ghazali ketika menjelaskan itu Bapak yang ini dengan kalimat yang terakhir tadi, fala tabu alin sabila, itu menunjukkan bahwasanya semua manusia punya kekurangan. Ya, Latif punya kekurangan, tapi juga punya Nah, bunga punya kekurangan, tapi juga punya Maka yang bisa jangan mencari-cari kekurangan. Ada muslimat gini, kalau ingin cari wanita sempurna, jangan menikahi saya, carilah bidadari di surga. Betul nggak kira-kira? Nah, begitu juga Latif akan bilang, bunga kalau mencari suami sempurna, jangan mencari suami di dunia, tapi cari di surga. Karena apa? Semua manusia mesti ada kekurangan. Ibu-ibu ini yang cantik-cantik ini loh, ya. Biasanya kalau mau nyari orang cantik itu pas resepsi. Nah, kalau di masjid nggak beli kan? Lah, itu kan cantik dari semuanya.
Saya yakin, balikin. Keringatnya bau apa wangi? Hah? Bau tuh itu. Apalagi sudah tua itu baunya bukan parfum, tapi buah apa? BPU. Nah itu. Nah, jadi jangan cari kekurangan Mas Latif ya. Itu. Maka yang terbaik tadi, sekali lagi ya, terima saja padanya. Begitu juga Mas Latif. Banyak kelebihannya, apalagi berat badan lebih mudah. Ya, banyak kelebihannya, jangan cari kekurangannya. Waktu juga habis ya. Nah, jadi inilah yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, kalau ingin sakinah, mawaddah warahmah, laksanakanlah surah An-Nisa ayat yang ke-34. Yaitu apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Di mana suami yang akan membimbing, mengatur, merawat istri, dan istri akan menjadi yang solihat, qanitat dan hafidzah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kita beri doa setelah ini ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Amin ya robbal alamin. Terutama sekali bagi yang belum mendapatkan jodoh, mudah-mudahan segera dapat jodoh ya. Amin. Bagi yang sudah dapat jodoh, mudah-mudahan kata Ustaz Aki tambah lagi, mau nggak Bu? Oh ya, mudah-mudahan diperkuatkan perjodohannya, tidak hanya di dunia tapi sampai di akhirat nanti ya. Masih banyak yang anak-anak kita yang belum dapat jodoh ya, masih banyak nih ya. Kemudian mau nggak didoakan dapat jodoh segera, mau ya pulang dari sini tuh dapat jodoh ya. Sama soalnya gini ya, nih rahasia doa sholat tahajud saya itu mesti gini, ya Allah berikanlah umatku yang belum dapat jodoh. Itu jadi pemikiran berat saya nih kalau Taiwan. Nah ya itu bagaimana supaya para hewan segera dapat jodoh yang laki-laki maupun yang perempuan. Demikian hal panjang-panjang dan bermanfaatnya. Haturun Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.